Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng. Tenot, 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 tenot. Ya, misalkan orang yang bermain klinik ya, orang itu dikasih teguran sakit, pengen nyembuhinnya juga, larinya ke klinik lagi. Itu gak lama kemudian sembuh gitu. Nah gitu. Itu selain ketidaktahuan, itu faktor apa itu yang bisa lari ke sana? Ya mungkin namanya orang sakit. Ini dengar apa saja pasti dilakuin di kesehatan, untuk kesehatan kan. Yang paling utama adalah ketidaktahuan. Kalau tahu ya pasti nggak mau. Memang ketika dia itu kayak gitu, memang agak reda. Nanti berapa bulan muncul lagi. Nah, munculnya ini pecah menjadi banyak. Bisa nanti perekonomiannya tambah kayak gini, keluarga sakitnya kayak kredit. Setiap hari cicil terus, ya. Ekonomi mulai merosot, kehidupan mulai kacau. Memang penyakit yang besar ini akhirnya pecah, kayak batu yang besar, akhirnya itu cuma dipecah toh. Yes. Akhirnya sedikit, tapi di luar cara finish kena semua. Kecil memang. Lah ini yang lebih bahaya. Nah itu nanti bisa kapan tahu itu bisa ngumpul lagi dan lebih parah. Bersatu Karena berkembang, yang dari kecil pecahan itu nanti berkembang biak, menyatu lagi, tambah parah. Tapi akhirnya jadi hidup, jadi orang hidup tapi mati. Lama itu ada yang 15 tahun. Jadi sudah nggak bisa bangun gitu. Kuncinya sabar dan ikhlas, mungkin itu ya. Buat apanya? Kalau buat kesembuhan nggak bisa. Kalau buat kesembuhan harus kembali lagi kepada Allah Ta'ala, menghilangkan semua kesyirikan, kembali lagi kepada Allah Ta'ala dengan mencari tuntunan yang benar. Pastilah binama berbeda rodesyen ayat berlalu jangan pernah putus asa, karena putus asa adalah perbuatan setan. Setan itu sudah membuat putus asa, akhirnya apa? Sudah putus asa, nggak mau berobat, udah, saya udah habis banyak. Ini perbuatan setan. Pasrah ya. Iya. Pasrah. Ini perbuatan setan. Setan udah bangga. Tepuk tangan ya setan. Merdeka. Merdeka. Apa stempel? Dapat piagam. Itu parah, itu bisa tahunan ya. Iya. Nggak bisa keluar mau dari dalam. Iya, stroke tuh jarang yang bulanan. Kebanyakan tahunan, 6 tahun. Dan yang anehnya orang kayak gitu, ini egonya tambah tinggi. Iya. Egonya tambah tinggi. Ketika dikasih yang benar, dia nentang. Ketika dikasih yang salah, senang. Iya. Nah itu. Benar. Karena apa? Dia sudah dikendalikan oleh iblis. Berarti bener ya, yang mahal itu ego ya. Ego. Makanya saya bilang, kita ini harus bisa mengendalikan ego. Tapi insya Allah ketika kita ini punya tuntunan yang benar, ya, untuk beribadah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tahu akhirnya kita bisa mengendalikan ego. Tapi kita mau mengendalikan ego kayak gimana pun, kalau masih kita belum punya tuntunan yang benar, masih lari ke dalam kesyirikan, walaupun itu halus batinnya, tetap ego itu masih ada. Nah itu ego itu kan berasal dari otak ya mulanya itu ya. Otak. Nah untuk mengendalikan itu bisa biar sinkron sama hati, pasti kan berontak lah. Ya. Hati sama otak biasanya kan beda. Nah itu caranya itu untuk mengendalikan supaya ego itu bisa ditahan gitulah, nggak sampai masuk ke egonya dan nurutin ego. Itu caranya itu gimana lah kalau masih awam belum tahu tuntunan apa gimana gitu. Buat nurunin egonya itu. Ego kan mahal itu. Mana mau diturunin gitu? Bisa nego apa enggak gitu. Mahal itu kan menurut itunya aja ya. Iya. Mahal itu dari diri kita sendiri, mau nggak mengorbankan pikiran tenaga. Untuk mengendalikan itu semua, yang pertama kita harus punya tuntunan yang pas, yang benar untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara membersihkan hati.
hati ini harus kita bersihkan dengan cara beribadah kepada Allah yang hak. Hanya beribadah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala, hanya beribadah untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Segala amal perbuatan kita ini jangan jadikan untuk bersandar, tapi bersandarlah kepada Allah Ta'ala. Ini. Dan keinginan kita ini harus kita tarik ke atas untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadikan suatu tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita mencari tuntunan yang pas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya dari dasar ini disuruh belajar orang di syariat ini kitab-kitab bagus. Itu suatu tahapan awal. Ketika kita sudah menguasai kesyariatan, kita nanti bisa belajar ke makrifat ini lebih gampang. Karena sudah punya dasar. Seperti jangan mau memasak, bikin roti. Kalau nggak ada tepungnya, nggak ada terigunya, nggak ada bahan bakunya, apa yang mau dimasak? Nggak bisa. Sama, ketika jenengan mau belajar makrifatan, nggak ada bahan bakunya syariat, dan apa yang mau dibedah? Jadi yang paling pertama adalah cari tuntunan yang benar, yang beruntut kepada Al-Qur'an Karimah, yang beruntut kepada Al-Quran dan Al-Hadis, yang beruntut kepada Rasulullah. Kan sudah enak, Rasulullah sudah bersabda, "Ku tinggalkan atau ku titipkan dua perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis." Ya sudah, kita gali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu pun ketika mau menggali Al-Quran dan Al-Hadis, ingat harus jangan benar-benar punya orang yang benar-benar bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Karena di Al-Quran dan Al-Hadis ini ada dua, muhkamat dan mutasyabih. Nah, untuk tadi kan harus benar-benar mencari tuntunannya. Nah, ini untuk benar-benar cara cari tuntunan yang benar itu seperti apa? Kan banyak ya yang cari tuntunan itu mulai lewat dari kayak, waduh ini mah duriah, teko wah ini bagus lah buat dijadiin tuntunan. Kan namanya manusia kan belum tentu kan, masih dari duriah mana juga, tergantung balik lagi ke pribadi masing-masing. Nah, di sini menekankannya cari tuntunan yang benar untuk apa namanya, untuk ke jalan Allah lah. Itu seperti apa cara carinya gitu. Jadi kita lihat itu nanti ketika mencari tuntunan, orang yang membimbing ini sesuai nggak dengan apa yang diajarkan, perilakunya. Berarti tahap awal dari perilaku yang mau kita ikuti gitu ya. Jadi apa yang dia bicarakan, dia bisa menjalankan apa tidak. Begini, tapi juga kadang kita bisa serap omongannya saja, tapi jangan mengikuti orang. Jadi kita serap ucapannya, tapi kalau jangan mau jadikan tongkat, benar-benar tongkat ini kan harus dipegang terus. Ini berarti harus orang yang sesuai dengan ucapan dan tindakan yang beruntut kepada baginda besar Nabi Muhammad. Makanya kita ini dituntut untuk memahami hikayat-hikayatnya baginda besar Nabi Muhammad agar lebih mudah untuk mencari tuntunan. Rasulullah pernah mengajarkan untuk keduniawian? Enggak pernah. Ya, Rasulullah pernah mengajarkan untuk kesaktian? Enggak pernah. Yang diajarkan Rasulullah cuma akhlakul karimah, sabar, menata hati, membersihkan hati, akhlakul karimah. Bahkan di hikayatnya pernah Rasulullah ini sampai perutnya diganjal batu. Ya. Pernah Rasulullah ini hidup bermewah-mewah. Ini, ya. Artinya kita benar-benar. Maka saya sering di bambu ini saya buka terus. Untuk membuka itu jalan pertama. Nah, sering saya bilang, semua ini apa? Kias. Harus kita bedah secara ilmiah untuk mendadari akhlakul karimah kita. Semua hikayat. Semua, saya bilang semua hikayat. Coba kalau nggak secara ilmiah, kalau hikayat kita telah mentah-mentah, bahaya. Nabi Ibrahim dibakar, dia tidak terbakar.
Akhirnya timbullah kalau ditelan mentah-mentah, berarti kita harus sakti kan kayak gitu kan. Iya. Akhirnya ketika orang beribadah kepada Allah hanya untuk kesaktian. Ini kalau nggak dibedah itu kias. Artinya ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia nggak terbakar, itu untuk belajar akhlakul karimah kita. Ketika kita ini dihujat orang, difitnah orang, dihasut orang, dibenci orang, kita jangan terpengaruh, kita jangan terbakar. Karena api ini simbol daripada sifat iblis. Tapi kita harus selalu balas dengan kebaikan. Ya. Ini. Jadi mencari tuntunan ini benar-benar harus hati-hati. Saya bilang harus hati-hati. Jangan kita melihat casing. Pernah saya bahas, ada orang yang memberikan jenengan kata-kata baik, bijak, serah. Tapi saya nggak suka orangnya. Ya udah jangan ikuti orangnya. Tapi jangan ambil ilmunya. Tingkah lakunya orangnya jangan ikuti jenengan. Orang itu mengajarkan jenengan baik, kamu jangan nyuri ya, kamu jangan merampok ya. Tapi ternyata orang itu mencuri. Ya sudah jangan ikuti orangnya. Wah tidak sesuai dengan ucapan. Biarin. Itu urusan dia sama Allah. Urusannya jangan ambil ilmunya. Baru ketika jangan disuruh, baru jangan mau. Ya kayak gitu. Paham? Ya. Maka belajar itu dengan siapa sih, tapi harus kita melihat. Jangan sampai kita terjebak. Maka saya bilang, jangan pernah mendewakan. Iya. Manusia. Harus jangan punya guru, diagung-agungkan. Ini bahaya. Masuk keserikan juga. Iya, nggak boleh. Padahal sudah dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Itu kalau misalkan mendewakan kayak guru lah gitu ya, mengagung-agungkan gitu, itu bisa timbul penyakit juga. Bisa. Contohnya itu lari kemana itu? Kepala sering sakit, ya, ekonomi ada aja, ya. Keluarga kayak nggak tentram, walaupun kadang nggak berantem tapi kan nggak nyaman kayak gitu loh. Iya. Nah itu ya. Oh iya. Memang kan nggak terasa sakit kan dia kan? Enggak. Nah, tapi nyaman nggak? Iya. Enggak. Kenyamanan yang kurang baik lah. Ya. Jadi kayak di rumah ini kayak gimana kayak gitu, nggak harmonis lah. Harmonis. Terus ada aja anak nanti sakit apa ini ada aja, itu bisa pengaruh. Anak juga bisa kena imbas. Ini kalau yang sirik batinnya ini terlalu sirik batinnya ini. Nanti sirik batinnya itu juga nggak bisa nahan ego loh. Ego juga tinggi loh. Ya, pasti. Ya. Ini nanti saya takutnya turun ke anak. Kalau yang ini laki-laki, ini nanti turun ke anak perempuan. Kalau kedua-duanya ya sudah, anak perempuan bisa, anak laki-laki bisa. Kalau anak kecil,